things I say in everything we do every day. Assalamualaikum ayah dan bunda. Alhamdulillah Sekolah Holistik telah membuka PPDB tahun ajaran 2021-2022. Yuk segera daftarkan buah hati ayah dan bunda untuk bergabung bersama Sekolah Holistik. Kami tunggu ya. Ganteng permanen ya. Alhamdulillah. Itu doa untuk kita semua ya Pak ya. Bapak Dik Doang atau Om Ganteng adalah seorang artis, penyanyi, presenter, dan desainer grafis yang terkenal dengan jiwa sosialnya yang sangat tinggi. Bapak Dik Doang memiliki nama lengkap Raden Rizky Mulyana Kartanegara Hayang Denda Kusuma. Kelahiran 21 September 1968. Lulusan Institut Kesenian Jakarta ini lebih terkenal sebagai presenter acara olahraga daripada sebagai seorang penyanyi dan desainer grafis. Bapak Dik Doang sangat peduli dengan kehidupan dan lingkungan sosial. Pada tahun 2004, beliau mendirikan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, yang sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tempat tinggalnya, yaitu di kawasan Jurangmangu, Ciputat, Tangerang. Sekolah bertema alam tersebut diberi nama Kandang Jurang Doang. Sekolah ini berawal dari keprihatinan beliau terhadap keterpurukan nasib pendidikan sebagian anak-anak Indonesia. Beliau juga peduli dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan setiap minggu beliau mengadakan diskusi dengan warga di lingkungan sekitarnya. Dari segi prestasi jelas tidak diragukan lagi. Beliau pernah diangkat menjadi duta pendidikan, lingkungan, duta Palestina, Pesnas, dan Dompet Duafa, serta pembina UMKM Kota Tangerang Selatan. Bapak Om Ganteng juga menjadi pembicara atau motivator di berbagai universitas, perusahaan, komunitas, yayasan, majelis taklim, sekolah dari SD, TK, dan SMP, SMA. Selain itu, Bapak Dik Doang juga pernah menjadi pembicara tamu di mancanegara di Brisbane, Australia, Hong Kong, Qatar, dan Korea Selatan. Segala macam penghargaan tentu telah beliau raih, baik dalam hal kesenian, pendidikan, dan lain sebagainya. Bapak atau Om Ganteng juga pernah menjadi bintang iklan untuk berbagai produk dan aktif di dunia perfilman Indonesia. Dan tentu beliau juga aktif memandu berbagai macam program acara di televisi Indonesia atau televisi kita semua. Baik, sebelum waktu dan tempat saya persilahkan kepada Om Ganteng, saya akan memberikan sedikit pantun. Jalan-jalan untuk lihat Dik Doang. Seperti biasa, beliau memakai kacamata. Boleh makan, minum, jongkok, ataupun mencatat hutang. Namun jangan lupa tetap fokus ke materi utama. Baiklah para peserta webinar pada malam hari ini, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber utama kita, Bapak Dik Doang. Waktu dan tempat kami persilahkan Om Ganteng. Baik, terima kasih, luar biasa sambutannya begitu hangat. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya. amin. Saya akan menyapa salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan ruang dan waktu sehingga kita bisa berjumpa dalam keadaan seperti ini ya. Dan salam salawat juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, teladan kita, guru kita yang sesungguhnya. Sehingga ada sebuah alasan kita meneruskan perjuangan hidup ini dari gelap menuju terang. Kita karena adalah sumbernya dari cahaya Nur Muhammad, sehingga kita akan kembali dalam keadaan yang sangat bercahaya menemui yang maha bercahaya. Amin, Allahumma amin. Baik, Ayanda dan Ibu Astra, pembicara dipanggilnya siapa namanya ini? Darul. Siapa dipanggilnya? Saya Ustami, Pak. Ustami. Om Ganteng Ustami ini. Ya, saya kepingin ini dialog ya, kita ngobrol. Ya, betul. Jangan monolog, saya hanya bikin muka di saja sih. Baik. Kita tahu bahwa sekolah holistik ini basicnya adalah sekolah Islam ya. Pasti sekolah Islam tujuannya adalah mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Betul ya? Betul, insya Allah. Ya, pertanyaannya soleh itu apa?
Soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Sekali lagi saya ulang, orang soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya dengan kemaslahatan orang banyak. Jadi orang soleh itu kalau dia sholat, habis sholat dia berzikir, saat itu dia mendengar ada orang teriak tolong, gotong royong, dia menyelesaikan zikirnya, dan dia akan membantu orang yang berteriak tolong atau minta tolong untuk gotong royong. Tapi kalau dia tetap meneruskan zikirnya dan dia mengabaikan teriakan itu bukanlah orang soleh dan soleha. Persoalannya orang soleh dan soleha, anak soleh dan soleha itu tidak lahir begitu saja. Dia harus lahir dari kedua orang tuanya yang soleh dan soleha. Ini yang berat ya. Karena kita tahu Rasulullah itu punya kedua orang tua, Abdullah dan Aminah itu, dia adalah orang yang soleh dan soleha. Luar biasa keimanan beliau. Ketakwaan beliau itu jelas sudah dalam banyak riwayat dan sejarah. Lalu setelah orang tuanya yang soleh dan soleha, maka tentu guru-gurunya juga harus yang soleh dan soleha. Benar-benar guru yang mengajarnya adalah guru yang ikhlas. Kita tahu bahwa guru itu tidak akan menjadi kaya raya, tapi menuju melarat belangsak ia. Dan dia sadar betul bahwa dia tidak bisa dengan profesi seorang guru, dia menjadi kaya raya seperti pengusaha yang lain. Tapi harus dicatat bahwa guru adalah orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berpijak di belahan manapun Allah ridho. Jadi kehidupan saya ini ada 3 pencapaian. Yang pertama, saya ingin bahagia. Siapa itu bahagia? Yang pertama tapi yang terakhir ya. Artinya bahwa yang paling rendah derajatnya. Siapa orang bahagia itu? Orang yang bahagia itu adalah orang yang dipanjangkan usianya, diberikan kesehatan dan amalannya soleh. Ya. Yang kedua, siapa orang yang beruntung? Lebih tinggi lagi dari orang bahagia. Dia orang yang beruntung, bukan yang bahagia, dia beruntung. Dia orang yang diberikan kekayaan hati, kayak harta yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Naik ke level guru, ini yang luar biasa, paling tinggi dia. Dia adalah orang yang dimanapun kakinya berpijak di belahan manapun, Allah ridho bersamanya. Karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat, Amin. Ilmunya dia mengamalkan pada orang lain, dan insya Allah karena ilmunya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau guru kualitasnya sudah menyadari ini, dia telah mendapatkan ridho, maka para guru setidaknya dia mau berniaga melalui orang kepercayaannya maupun keluarga yang di rumah, sehingga pintu rizki al-khaliq al-rojak itu tercurah kepada perniagaannya. Dan saya ingatkan kepada guru-guru yang menyaksikan acara ini, jangan pernah mengabdi menjadi guru. Itu salah besar. Tapi mengabdilah kepada Allah, jalannya sebagai guru. Saya takut nanti karena Anda tidak guru, lalu Anda tidak melihat ada orang-orang yang butuh pendidikan, Anda tidak melayaninya. Jadi sekali lagi, saya ulang dari pertama, orang tuanya harus soleh dan soleha. Guru-gurunya juga harus soleh dan soleha. Dan yang paling terpenting, dia harus mengajar dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah kuncian dari segala-galanya. Kita tahu bahwa petani, dia tidak akan kaya raya, dia sadar diri, tapi dia tahu bahwa airnya air Allah, anginnya angin Allah, tanahnya tanah Allah, cahayanya cahaya Allah, dia tetap mencangkul saja dengan ikhlas. Maka dilihatlah reputasinya, guru kayak petani, kayak siapapun itu, dari anak-anaknya. Anak-anaknya akan berhasil. Umur 17 sudah lepas tangan. 17 sudah mengatur dirinya. 17 sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena kurikulum saya jelas Asmaul Husna. Ada Rahman, ada Rahim, ada Malik, ada Kudus, ada Salam, ada Mumin, Muhaimin, Jabaya. Sampai ke 17 ya, Al-Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Roja, yang maha memberi rezeki. Jadi kalau anak kita didik secara Islam, insya Allah umurnya 17 itu sudah bisa dia menghidupi dirinya sendiri. Ya, tapi kalau kita di luar itu saya nggak menjamin. Ya. Dan ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Jadi orang tua pun, jangan hanya guru, dia harus ikhlas melihat keadaan ini, jangan khawatir, dia sholat, dia puasa, yang wajib dan yang sunnah dikerjain sedekah, tapi kerjanya hanya khawatir saja. Itu aku rasa juga nggak benar ya, langsung disekolahin anaknya, dan dipikir sekolah itu bengkel, guru-guru itu montir, itu tidak benar. Ya. Jadi kedua pihak ini harus saling bekerja sama. Lalu
Yang dimakan itu halalan toiban. Tadi ikhlas itu belum kelar ya, karena memang saya ingin juga ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ikhlas itu apa? Saya udah tarik urai. Ikhlas itu adalah apapun yang kita lakukan, kita niatkan kepada Allah. Ikhlas itu adalah menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Siapa guru yang mengajarkan ikhlas ya, maka senantiasa ilmunya akan menjadi cahaya dan cahayanya akan berubah menjadi nur. Nur itu akan tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Jadi kalau ada guru yang ikhlas mengajar, anak-anak itu ada cahaya di hatinya. Ya, lalu diberikan ilmu, diberikan kebaikan dan kebajikan sehingga ilmunya itu seperti pohon cinta analoginya. Dia akan tumbuh lebih besar dari raganya sendiri sehingga dia tidak lagi hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi juga peduli pada orang lain, bukan hanya keluarganya. Dan karena dia itu mampu seperti pohon yang memayungi tetangga-tetangganya. Gitu. Dan yang berikutnya setelah yang dimakan halalan toiban, karena saya kemarin sempat ngobrol sama istri saya, ada orang bercerai karena alasan ekonomi, lalu dia menemukan suami baru yang bisa menafkahi, lalu bisa menyekolahkan sampai sekolah tinggi. Tapi akhirnya bercerai lagi karena suaminya tertangkap. Ternyata dia bandar narkoba. Saya bilang, apakah bijak kita mendidik anak kita dengan sesuatu yang haram? Saya pikir lebih baik kita di dalam kesulitan, tapi kita tidak maksiat kepada Allah. Insya Allah. Nah ini penting. Nah ini penting bahwa saya menghimbau memang pernikahan itu adalah sehingga sananya Allah bertahta di situ. Banyak sekali penderitaan di situ. Jadi nikahilah penderitaan itu dengan benih ikhlas. Maka saya ingin menyampaikan kepada yang sudah nikah, selamat datang penderitaan. Ya, karena penderitaan itu kalau Anda tahu, semua nabi pasti menderita. Tapi penderitaan memang identik dengan kemiskinan dan kehinaan. Sehingga kita semuanya sulit menerima penderitaan. Tapi percayalah, kalau kamu bisa menerimanya, penderitaan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Dan yang terakhir, lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik. Taman-taman surga di hamparannya. Karena Ki Hajar Dewantoro pada awalnya menciptakan sekolah itu namanya Taman Siswa. Taman Siswa itu karena dia melihat iklim yang tropis, hanya panas dan hujan. Jadi orang boleh belajar di bawah pohon. Orang boleh belajar di persimpangan jalan. Orang belajar di mana saja. Sekolah adalah tempat mengasah. Dan mengasah itu tidak perlu di sekolah. Itu penting. Di dalam Islam ada 47 ayatnya tentang pohonan. Ar-Rahman sendiri, ayat ke-6 mengatakan, pepohonan dan tumbuhan semuanya sujud padaku. Artinya dalam setiap helai daun yang tumbuh, dalam ilmu marifat, ada syariat, ada tarikat, ada hakikat, ada marifat, dikatakan, setiap daun yang tumbuh, ketika dia tumbuh, sudah ada 7 malaikat dalam setiap helainya. Malaikat, malaik, bentuk jamaknya malaka. Artinya dia adalah petugas dari Allah, kurirnya Allah, sang penyampai. Jadi kalau sekolah itu banyak pepohonannya, rumah itu rindang di halaman depan rumahnya. Yakinlah doa-doa yang disampaikan di sana akan lebih cepat sampai daripada orang yang tidak menanam apalagi merusak. Lalu ada ibu-ibu bertanya kepada saya, Dik Doang, saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah PAUD, TK, dan playgroup. Bagaimana cara melihat sekolah yang baik? Saya singkat aja menjawabnya. Carilah sekolah yang pohonnya lebih tinggi dari gentengnya. Saya ulang. Carilah sekolah yang pohonnya lebih tinggi daripada gentengnya. Ibu-ibu jangan terperdaya dengan ada piala-piala di dalam lemari, lalu ditaruh di gerbang sekolah, menunjukkan bahwa sekolah prestasi. Belum saatnya anak-anak kita berprestasi di PAUD, di TK, di playgroup. Jadi jangan dipaksakan. Ada waktunya, namanya momen. Momen itu waktu dan presisi. Uang dan waktu itu presisi, ada saatnya. Jadi bagaimana kita membentuk sesuai dengan tema kita, generasi yang berkarakter. Jadi gini, 1-7 tahun adalah usia anak-anak bermain. Apa? Boleh diulang? 1-7 tahun adalah usia anak-anak bermain. Bermain, yang kedua bermain lagi, dan yang ketiga baru apa? Belajar? Main lagi. Oh.
Bermain, bermain, dan bermain. Siapa bilang bermain bukan belajar? Siapa yang bilang? Bermain adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan sukacita, dengan passion, dengan gairah, dengan kecintaannya. Tapi kita tidak tahu ujungnya akan jadi baik atau jadi buruk. Maka orang tua, guru adalah pendamping agar dia tidak tersesat di jalan yang berliku. Jadi ingat kata-kata ini. Saya minta diikuti ya oleh semua peserta webinar ya. Baik. Sekarang dibuka dulu speakernya. Mudah-mudahan anaknya nggak ada yang nangis ya. Untuk audio, minta tolong dibuka semua. Oke. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Ulang. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Kok cuma kamu ya? Yang lain Jangan dong, kau bareng-bareng. cabut. Bermain masa bermain. Jangan kau cabut bermain masa anak. Kau cabut masa bermain anak-anak. Ya, Sudianto. Kau cabut masa bermain anak-anak. Bermain anak-anak. Ulang ya. Baik, Ulang baik. semua ya. Baik, Jangan kau cabut masa bermain anak-anak dengan cepat. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Kelak kamu akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Tapi kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Oke, tutup lagi Jangan semuanya. cabut masa bermain anak-anak. Baik, silakan Semuanya. untuk di-unmute semua audionya. Untuk audio Ini silakan biar di-on dulu. Oke. Jalan lagi. Jangan kau cabut masa. Ada yang nge-lag otaknya. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sahabatku semua, usia 1 sampai 7 tahun adalah usia bermain, bermain dan bermain. Ya, kalau kamu masukin ke PAUD, kamu masukin ke playgroup, kamu masukin ke TK, semangatnya harus bermain. Bermain, bermain dan bermain. Jangan kita jejelin dengan pelajaran. Dan anehnya masuk SD kalau nggak bisa baca nggak diterima. Ini gurunya malas-malas ini. Ya, ini yang sedang terjadi seperti itu. Ya, boleh ajarin main galasin. Tahu galasin nggak? Kurang tahu itu, Om. Yang lapangan bulu tangkis, ya, ada yang jaga, lalu kita lempar ke garis. Oh iya, Lalu teman kita masuk, kita saling Baik. bekerja sama. Karena permainan tradisional lebih mementingkan kebersamaan, tapi video game lebih mementingkan kemenangan. Sangat berbeda sekali. Anak-anak Betul. ditanamkan nilai-nilai yang tradisional, yang kearifan lokal, apa yang leluhur ajarkan. Sekarang kan aneh orang tua yang sekarang ini. Jangan mandi hujan, nanti sakit. Orang tua kita tidak ada yang bilang begitu dulu. Betul. Karena air hujan di dalam Al-Quran itu, akulah yang memberikan air hujan itu. Di Asura bahkan dikatakan bahwa dalam masa pandemi ini, coba dibuka di Asura nanti. Ketika kau mengalami keputusasaan yang begitu panjang, kuturunkan air hujan sebagai rahmat, sebagai pengobat, sebagai sesuatu yang harus tumbuh. Jadi sekarang nih, anehnya yang aku perhatiin, di masa pandemi ini pohon-pohon semuanya segar bugar. Dan air hujan turun tidak pernah ada kehabisan. Tapi manusia semuanya menghindari dari air hujan. Lalu, air hujan itu jadi menangis di dalam kesia-siaannya karena air hujan adalah air matanya juga air. Jadi kalau dia menangis tidak ada yang tahu kecuali ya Basir yang Maha melihat. Padahal itu adalah teman dekat anak-anak untuk bermain, namanya mandi hujan. Oke, kita langsung lagi ya karena waktu. 7 sampai 14 adalah usia emas. Kalau Anda punya anak-anak di usia ini, nah ajarkan dia selain mengaji bahasa Arab ya, ajarkan dia berenang, belajarkan dia main bulu tangkis. Yang paling penting adalah kalian tahu bahwa ada ilmu yang tidak bisa dipelajari ketika orang sudah besar. Misalkan Rusdianto tidak bisa main gitar, Nanda nggak bisa main gitar, ibu dia tidak bisa main gitar. Ajarkan dari sekarang main gitar dari kecil. Karena kalau seperti ibu dia,
sudah dikasih gitar, ini nggak bisa ngapa-ngapain. Karena cabang ilmu ini dari kecil ya Mama. Jadi Mama juga harus tahu nih Mama Rahan, harus tahu apa-apa ilmu yang tidak bisa dipelajari ketika dia besar. Misalkan main klarinet, main saksofon. Kalau sudah tua enggak bisa. Ya, jadi di luar mata pelajaran, tanamkanlah dia perbedaan yang berbeda dari yang sudah berbeda, yang pernah lahir berbeda. Sehingga anak kita nanti punya karakter dari diukur dari teman-teman yang lain. Ya, misalkan ada upacara bendera, biasanya menyanyikan lagu dengan lagu hanya vokal grup, ini ada iringan saksofon, dan itu mungkin anak kita. Jadi singkatnya, 7-14 adalah usia emas untuk belajar. Jangan kehilangan momen di sini. Nah, usia 14 sampai usia 21 tahun adalah usia yang luar biasa ini. Ini adalah usia bersahabat. Ya, coba diulang tanpa harus dibuka mic-nya. Bersahabat, ulangi. Bersahabat. Usia 14 sampai 21 tahun adalah usia bersahabat. Ulangi. Usia 14, 7 hingga 14 adalah usia 14 sampai 21 tahun. Usia 14 hingga 20 tahun adalah usia bersahabat. Nah, orang tua jangan lagi banyak ceramah, jangan menggurui, jangan mendakwah. Udah pasti dia nggak mau denger. Betul sekali. Kita paksa, dia pasti lari keluar. Kalau dia punya pacar, dia pergi sama pacarnya. Jadi kita harus bijak nih. Menjadi seorang pengajar, menjadi orang tua, kita adalah teman bermain. Jangan lupa yang pertama. Dan kita adalah sahabatnya untuk belajar. Jangan melepas pada guru dan buku. Ya, apalagi tentang kehidupan, kita haruslah menjadi guru yang paling utama. Dan ketika dia bersahabat, kita adalah sahabatnya. Ingat Rasulullah terakhir hidupnya juga bersama dengan para sahabat. Jadi ketika anak perempuan kita mengenal cinta, itu harus dari bapaknya, jatuh cinta kepada bapaknya. Juga seorang anak laki-laki jatuh cinta kepada ibunya karena kasih sayangnya yang luar biasa. Maka ketika anak itu sudah lepas dari kita, dia punya kehidupan bernama keluarga. Ingat, kita adalah orang tua yang lengkap, tapi kita sudah susah payah hidupnya, sudah menua, sudah tidak berdaya. Dia nanti akan kehilangan kita. Bahkan kalau kita sudah menjanda karena suami kita telah meninggal dunia, anak kita tahu diri, dia akan berkata kepada calonnya, kalau Mas memang benar-benar serius kepada saya, ibu masih sendiri, tinggal sendiri, kalau bisa dia hidup bersama kita, tidak ditinggalkan kedua orang tuanya. Lain ceritanya kalau orang tuanya bawel, cepet Mas nikahi saya udah bosen tinggal di rumah, kan begitu. Ya, jadi jangan heran kalau Anda melihat anak Anda SMA udah malas belajar. SMP kadang-kadang juga udah pada malas belajar. Apa yang terjadi? Karena masa dia bermain dirampas oleh orang tuanya. Jadi boleh jadi dosa pertama kita dalam soal pendidikan adalah memasukkan anak-anak kita ke sekolah untuk belajar, tapi bukan untuk semangat bermain. Susi Susanti, dia bermain bulu tangkis. Karena dia bermain bulu tangkis, semua orang jadi belajar bulu tangkis. Messi juga main bola. Karena dia main bola dan sukses, kaya raya, semuanya jadi ikut belajar. Jadi awalnya main. Lalu Mas Dik, gimana caranya mengenal bakat anak-anak kita? Gampang. Suatu hari anak-anak kita lagi gambar. Malam sudah larut, waktunya tidur. Anda mengatakan, tidur nak, sudah malam. Sebentar Bu. Anda sudah tidur, bangun masih gambar aja. Jangan-jangan itu bakat yang diberikan oleh Allah. Atau dia lagi nyanyi, makanan sudah tersaji. Nah, makan dulu nak, jangan nyanyi terus, masa perutnya keroncongan. Sebentar mah ini masih pales. Dia mampu menahan rasa laparnya, dia mampu menahan rasa ngantuknya. Jangan-jangan itu yang disebut bakat. Itulah passion dia. Apa itu passion? Nah, ini kadang-kadang orang salah mengartikan passion. Passion dari abad ke-6 sudah dikatakan adalah penderitaan. Jadi kadang-kadang kita menemukan passion kita, lihatlah penderitaan anak-anak itu. Nyanyi, ditimpuk. Tetap nyanyi, dia melatih dirinya. Lama-lama nggak ditimpuk. Tetap nyanyi, lama-lama orang menoleh. Tidak diludahi. Terus dia menyanyi, lama-lama orang ngasih makanan, lama-lama orang mengundang, lama-lama orang ngasih amplop, lama-lama dikontrak. Jadi orang sukses itu adalah orang yang telah melewati passion-nya, penderitaannya.
penderitaannya itu telah merubah menjadi kebahagiaan. Jadi kalau anak Anda lagi ada beban seperti apa tapi dia happy, jangan dibilang, udah nak, tinggalin dulu aja. Biarkan dulu kita kontrol, kita lihat, kita jaga fisiknya, kita kasih menu-menunya, ya teh manis kayak, atau kasih susu dan lain-lain, sehingga anak kita menemukan passionnya, karakternya. Karakter tuh apa ya? Jati diri. Kenapa dibilang jati diri? Kenapa itu nama pohon? Karena pohon jati adalah pohon yang menangkap penderitaan-penderitaannya dan dia menerima dan dia menampungnya. Kala musim hujan, kala musim panas, panas berkepanjangan, hujan terus-menerus. Sehingga pohon jati itu kalau dibuka, dibelek, digergaji, dibuka, dia pohon yang paling indah bentuknya. Karena dia mampu menampung segala penderitaan-penderitaannya itu. Nah makanya kayu yang paling mahal untuk Indonesia, kalau di Jepang mungkin sakura, kalau di sini pohon jati. Lah pertanyaannya pohon jati yang bagus tuh nanamnya kapan? 40 tahun yang lalu. Jadi kalau anak Anda ingin jadi anak-anak yang hebat, ya tanamnya 40 tahun yang lalu. Artinya sedini mungkin kita sudah bisa membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika anak-anak, coba ya saya ingin dibuka semuanya. Saya ingin bertanya. Dibuka mic-nya. Untuk mic-nya bisa dibuka semua. Coba jawab pertanyaan saya ya. Anak kecil baru bisa berjalan. Usianya kira-kira berapa tahun? Satu tahun. Maka dia sudah bisa menulis. 8 tahun. Baca. Lalu apa yang bisa? Suaranya tidak jelas. Baik, semua audio silakan ditutup. Untuk semua audio silakan ditutup. Kita teruskan ya. Jadi anak kecil ketika 1 tahun baru bisa berjalan, dikasih spidol, dia tidak bisa membaca. Dia tidak bisa menulis, dia tidak bisa menghitung, yang dia bisa hanyalah coret-coret. Jadi anak-anak itu harus dididik untuk belajar menggambar. Menggambar ini bukan mendidik anak-anak kita menjadi pelukis, tapi nasi yang dimakan oleh orang tuanya, nasi yang dimasak oleh orang tuanya, dimakan oleh anaknya menjadi energi. Energinya itu harus bersirkulasi dalam tubuh, bisa menjadi fantasi, bisa menjadi kreasi, dibakar melalui kreativitas. Kalau enggak, nanti ada narkoba, ada pergaulan bebas. Setiap penemuan di atas muka bumi ini diawali dengan menggambar. Robert bersaudara menemukan pesawat orang digambar. Masjid mau dibangun digambar dulu. Penemuan roket semuanya digambar dulu. Kalau anak-anak tidak diajarkan menggambar, maka tidak ada lagi penemuan-penemuan di tangan-tangan orang Islam. Semuanya didoktrin, tidak boleh gambar, nak. Tidak boleh gambar, nak. Jadi kita harus jelas, ya teman-teman semua. Karena listung, membaca, tidak ada nama Allah yang maha membaca. Menulis, tidak ada nama Allah yang maha menulis. Tapi yang maha menghitung ada. Giran ada, tapi diletakkan di akhir. Yang namanya menghitung al-hasib. Dia di urutan Asmaul Husna yang 40. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Barang siapa ada orang tua yang mendengar suara saya ini, kalau usianya sudah 40 tahun, dia belum menaklukkan dunia, maka niscaya dia mikirin duit, sampai mati dia mikirin duit. Believe it or not. Saya meninggalkan dunia entertain umur 36 untuk menyiapkan usia 40 tahun. Bukan tinggalkan dunia, tapi taklukkanlah dunia. Barang siapa yang sudah menaklukkan dunia, maka niscaya dunia akan mencari dia. Bagaimana periodenya? 1-20 tahun anak-anak itu harus menggali ilmu. 20-40 anak-anak harus menaklukkan dunia. Usia 40, kita udah mulai konsentrasi kalau diberikan umur panjang oleh Allah untuk menemukan al-alim yang maha berpengetahuan. Sehingga nantinya kita menjadi orang yang paling tahu bahwa diri kita sesungguhnya tidak tahu apa-apa. Teman-teman semua, karena saya ingin berdiskusi, ini sebagai mukadimah saja, biar anak-anak kita berkarakter.
dia bisa menciptakan sesuatu, dididik dari sekolahnya, dia menjadi bangsa pencipta, bangsa menemu, bukan penjiplak dan peniru. Karena saya berani yakin, kalau sekolah seperti ini, maka nanti akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada kota yang pernah terjadi di kota Aceh. Tapi bukan karena gelombang pengangguran. Bukan karena gelombang air, tapi akibat gelombang pengangguran, semuanya kebodohan ada di mana-mana. Kita menjadi bangsa yang konsumtif. Saya ulangi lagi, akan ada tsunami yang lebih dahsyat daripada yang terjadi di kota Aceh, tapi bukan karena gelombang air, tapi gelombang akibat kebodohan, pengangguran di mana-mana, karena sekolah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalan. Kita harus nyatakan bahwa di saat pandemi ini, sekolah tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Mereka menganggap mereka sedang tidak sekolah, mereka menganggap bahwa mereka sedang tidak belajar. Padahal sekolah itu tempat mengasah. Mengasah itu tidak perlu di sekolah. Boleh juga di rumah. Saatnya ada Zoom seperti ini, belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ini adalah keberkahan tersendiri, kedekatan tersendiri. Ini adalah ujian tersendiri dari Allah. Anak-anak kita sendiri akan diangkat oleh Allah untuk diberikan mahkota istiqomahnya. Itu aja dulu buat teman-teman semua, khususnya moderator nih. Lanjut. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Om Ganteng atau Bapak Dik Doang yang sudah memberikan banyak sekali pemaparannya, materinya, dan pengalamannya. Bahkan di sini kita juga bisa mengetahui bahwa orang tua adalah guru utama karakter keislaman anak. Baik guru ataupun penunjang lainnya hanyalah penunjang. Namun tetap sebagai guru kita juga harus lebih ikhlas dalam mendidik dan membantu mendidik putra-putri ayah bunda yang sudah memasrahkan atau mengamanahkannya kepada kita semua. Karena seyogyanya setiap anak itu memiliki waktu prestasinya sendiri-sendiri. Jadi alangkah lebih baik jika kita terus saja mengikuti perkembangan anak kita masing-masing. Begitu. Untuk kemudian Bapak Dik Doang atau Om Ganteng, ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab begitu ya. Para peserta silahkan untuk mengikuti sesi tanya jawab ini. Sesi tanya jawab ada 2, yaitu sesi pertama pertanyaan secara langsung dengan cara klik raise hand yang ada di layar HP atau laptop peserta sekalian. Kemudian kesempatan penanya langsung ada 2 orang saja. Untuk sesi kedua, insya Allah pertanyaan akan dibacakan yang sudah dikumpulkan melalui chat Sekolah Holistik di Zoom ini. Baik, untuk sesi pertama silahkan penanya, ada 2 penanya, untuk mengklik raise hand yang ada di layar kaca HP atau laptop masing-masing. Baik, silahkan. Untuk yang pertama ada Bapak Joko Supriyanto, dan insya Allah ini Om Ganteng akan langsung dijawab ya setelah bertanya. Monggo. Ya, untuk Bapak Supriyanto, Joko Supriyanto, kepada Bapak silahkan untuk ditanyakan. Monggo Pak Joko. Khususnya kepada Om Dik Doan. Yes, siap. Saya Siap, dari Pak Joko, Semarang mengucapkan terima kasih atas sajian-sajian yang sangat hebat. Saya ingin bertanya satu saja tentang bagaimana keterlambatan pendidikan yang Om Dik Doan harapkan yang saat ini sudah terlambat maksudnya. Karena ya mohon Baik Pak Joko, bagus terima sekali. kasih. Bagus sekali pertanyaannya Pak Joko. Siap. Yang pertama, tidak ada kata terlambat. Allah cinta pada yang taat, tapi juga sayang pada yang bertobat. Saya selalu berpegang seperti itu. Tidak ada kata terlambat. Karena waktu adalah makhluk. Makhluk itu bernama waktu. Sebaik-baiknya ciptaan Allah adalah manusia, bukan waktu. Manusia harus menaklukkan waktu. Kalau manusia sudah berhasil menaklukkan waktu, maka ada ciri-cirinya. Dia seorang bapak, dia seorang pekerja, dia seorang pendidik anak, dia juga ketua taklim, dia juga punya yayasan, dia juga punya perniagaan,
dia memaintain Instagramnya, dia juga punya bisnis kecil-kecilan. Itu bisa berlaku bagi orang yang telah menaklukkan waktu. Tapi kalau ada orang yang belum menaklukkan waktu, biasanya dia suka sibuk sendiri. Kalau ditanya orang, ikut yuk ke rumah yuk, ikut yuk ke majelis, sorry gue lagi sibuk. Nah, saya akan ngobrol tentang waktu ini di lain waktu, ya. Tapi intinya waktu itu harus kita taklukkan. Dan orang yang telah menaklukkan waktu punya ciri khas. Apa itu? Ketika dia terlelap, dia lelah. Azan berkumandang, sebelum datang dia sudah dibangunkan oleh waktu. Ini salah satu cirinya, indikasinya. Jadi orang yang telah menaklukkan waktu itu tidak jarang pakai alarm. Nah, sebenarnya Indonesia juga harusnya bisa melihat nih, Pak. Anak-anak di Amerika contohnya 1-10 tahun disuruh gambar aja. Yang bagus menonjol bakatnya dibikin digitalisasi namanya video game. Lalu orang itu menciptakan video game yang bahkan diciptakan tidak ada off-nya. Jadi ajan berkumandang, kita masih main HP aja anak kita. Nah, sholat dulu nak, tanggung Bu, diciptain tidak ada off-nya. Main terus tidak ada off-nya, padahal ada tombol-tombol begitu banyak. Dan orang ini masih muda, dapat royalti, angkat-angkat kaki di Pantai Malibu di usia yang begitu muda. Bahkan orang Thailand menciptakan apa itu ya, yang bird dulu tuh sehari 850 juta. Tapi tidak semua orang harus ke sana, jujur aja. Tapi anak-anak kita harus cepat-cepat kita temukan bakatnya. Kalau dia tidak punya bakat, kita ke lapangan. Kita lihat di lapangan apa yang dilakukan. Kalau dia anak laki, kita kasih bola. Kalau anak perempuan, coba kita pergi ke taman. Apakah dia juga menyintai keindahan dan lain-lain. Yang pasti catatan dari saya, Pak Joko, bapaknya yang paling tahu siapa anaknya. Saya hanya memberikan sudut pandang. Ini bukan teori. Kalau nanti besok pagi Bapak melihat anak Bapak dan omongan saya terlupa apa yang saya omongkan, itu bukan ilmu yang saya omongkan. Tapi kalau sekarang Bapak dengar terasa greges, kok ada benarnya, terus Bapak tidur, masih keinget lagi, jangan-jangan ini ilmu yang datang dari Allah. Jadi sekali lagi, ikhlaskan mendengar materi ini, mudah-mudahan saya adalah orang yang memang diutus untuk bersama dalam detik ini. Jadi sekali lagi, tidak ada kata terlambat, Pak. Saya juga SD masih nggak naik kelas. SMP murid paling bodoh. SMA apalagi. Tapi begitu saya masuk kuliah di IKJ, saya adalah mahasiswa terbaik untuk tes masuk. Lalu saya dibayar murah 75.000. Lalu saya lulus menjadi mahasiswa yang terbaik lulusan angkatan tahun itu. Jadi sekali lagi Pak, jangan berputus asa, waktu masih panjang. Gitu kira-kira Pak Joko. Siap, terima kasih Pak Dik Doan. Ya. Salam dari saya. Semoga tetap sehat. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga baru dari Semarang. Baru pulang dari sana. Baik, terima kasih. Pak. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Joko atas pertanyaannya. Kemudian penanya kedua ada Ibu Dian Sabaatun. Kepada Ibu Dian, waktunya silahkan. Assalamualaikum Pak Dik Doan. Waalaikumsalam Ibu Dian. Iya, izin bertanya. Begini Pak, tadi sebelumnya kan yang Bapak sampaikan usia anak 1-7 tahun adalah usia di mana anak untuk bermain dan terus bermain. Saya punya anak usia 3,5 tahun nih Pak, baru anak pertama. Tapi saya mainkan. Laki perempuan Bu? Perempuan, alhamdulillah perempuan. Ya, tapi saya menginginkan anak saya bisa Al-Fatihah, bisa ya khususnya doa-doa dan surat-surat pendek hafal itu saya inginnya dari saya gitu, bukan dari gurunya ketika dia sudah belajar, sudah sekolah atau dari orang lain. Jadi di situ saya sedikit memaksakan anak saya untuk menghafal. Ya walaupun ketika dia sedang, Dedenya maju lagi. Nah, maaf ya Pak, ini dia. Nah, ketika dia sedang bermain, saya selalu ingatkan, Dede sok boleh main, tapi ingat, telinganya dengerin Umi dan mulutnya ikutin sambil saya talkikan bacaan surat-surat pendek begitu tuh Pak. Apakah itu boleh gitu? Sedangkan namanya anak ya Pak, terkadang dia ngikutin, tapi kadang dia juga sedikit manyun gitu, sambil cemberut. Dan kalau saya lihat sih, terkadang dia juga tidak suka dengan paksaan saya gitu. Apakah saya salah dan bagaimana gitu?
Oke, Ibu Dian, saya sudah paham apa yang dimaksud. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Ibu Dian, sekali lagi pertanyaannya indah sekali. Yang paling pertama, saya tidak akan bilang benar atau salah, apalagi dosa, karena saya bukan mengatur hal itu. Tapi yang wajib kita kenalkan kepada dia bukan bapak dan ibunya, tapi Allah. Jadi kalau punya anak itu yang pertama kita tuntun dia mengucap bukan Al-Fatihah, tapi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kita harus memperkenalkan? Jangan ayah, jangan ibu, mama, bapak dulu dong, ibu dulu, jangan begitu. Nanti anak kita sudah besar, pasti kan ada masalah. Nanti kalau kita kenalkan kedua orang tuanya, Allah kita sampingkan, dia lari ke bapak ibunya loh. Bu, aku gini-gini, jangan ke ibu, ke bapak aja. Pak, aku gini, jangan ke bapak, ke ibu aja gitu loh. Nah, yang paling wajib secara marifat, kita harus tanamkan, kita kenalkan dulu kepada Allah. Baru setelah dia bisa Allahu Akbar, baru bilangin, Ibu Royan. Coba. Ibu Royan. Ibu Nita. Ya. Farhan. Baru. Ya, yang paling pertama tuh itu sebenarnya Ibu. Jadi Ibu, jangan khawatir. Inilah hebatnya Allah. Ini hebatnya Allah. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah. Tapi kita masih khawatir. Lalu hebatnya Allah apa? Perannya Allah tuh dalam diri kita apa? Dia kan Al-Alim yang maha berpengetahuan. Nama dia yang ke-19. Jadi pendidikan itu sebenarnya datang dari dia. Bahkan di Al-Quran dikatakan, untuk urusan pendidikan, itu 6 kali untuk seorang bapak. Bapak-bapak jadi semuanya harus paham, ini tugas kita ini. Tapi ibu disebut hanya 2 kali. Tapi kalau saya bikin seminar, ada seminar saya diundang, yang hadir tuh banyak ibu-ibunya. Yang bapak-bapaknya ini jarang hadir. Hebat kalau bapak-bapaknya datang itu. Makanya jangan heran kalau keadaan negeri ini, ya, anak-anaknya mohon izin ya Bu, belajar dari ibu kan belajar kesabaran. Tapi juga jadi manjanya luar biasa, ketegasannya nggak ada, laya-leye. Jangan-jangan dia terpatri karena sifat karakter kita yang mungkin perempuan gitu loh. Ayahnya harus hadir di situ. Jadi Ibu sekali lagi, Ibu sudah benar mengajarkan daripada lagu-lagu yang lain, mendingan membaca Al-Fatihah. Aku setuju itu. Tapi dengan cara memaksa, aku rasa kita tidak bijaksana. Karena surat cinta itu bernama Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat cinta yang dikirim dari yang maha pencinta untuk yang dicintanya. Kalau ibu merasa menyintai anak ibu, tapi dengan paksaan, bukan dengan cinta, tapi kemasannya dan kekhawatiran, maka itu akan sulit. Itu kira-kira buat Ibu Dian tadi. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Sabatun dan Bapak Dik Doang yang sudah bertanya dan menjawab. Ya, baik. Ibu Dian Sabatun bisa di-off-kan dulu untuk audionya. Baik, alhamdulillah kita ke sesi kedua dalam pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya yang agak sedikit berbeda. Pertanyaan yang sudah di-chatkan kepada kami, insya Allah akan kami bacakan. Dan yang beruntung ada 3 penanya saja. Atau 3 penanya dulu ya. Stop dulu boleh? Ya, baik. Kayaknya azan berkumandang di sini, kita baca Al-Fatihah dulu ya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini adalah sebuah alasan bukan kita menunda untuk datang sholat tepat waktu, tapi agar kita lebih cinta kepadamu ya Allah, kita akan berikan pengertian dulu di hati kita agar kita sujud lebih khusyuk. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya langsung. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Om Ganteng. Bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter dalam masa pandemi COVID ini? Silahkan untuk dijawab. Baik Ibu.
ada pergeseran nilai, ya. Hidup adalah proses. Proses adalah perubahan. Perubahan itulah yang menandakan kita hidup. Jadi adanya pandemi itu adanya kehidupan yang terus berlangsung. Kalau ibu takut akan perubahan ini, sesungguhnya ibu tetap hidup tapi sudah miskin hati. Ya. Jadi sekali lagi, anak-anak yang hebat itu di masa pandemi ini adalah anak-anak yang mampu mengenali kode-kode digital. Jadi di HP kita ini ada aplikasi-aplikasi yang tidak semuanya buruk. Kita harus pilah-pilah yang mana yang baik dan yang buruk. Seperti saya, misalkan, saya menemukan penemuan di mana saya menggambar bisa dengan aplikasi. Dan itu mempercepat. Lalu anak-anak ibu bisa membuat metode-metode sendiri sehingga nanti bisa dipesan. Kelihatan nggak ya sebentar? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Iya, ini siapa kelihatan. kira-kira? Itu Om Ganteng. Ustadz Yusuf. Oh, Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Terus ini juga ada, siapa ini? Ari Untung. Ari Untung. Ini tertutup nih, tapi kelihatan nggak siapa ini? Terkenal ini. Raffi Ahmad. Yes. Ini lagi terkenal nih, ada programnya di TV. Ivan Gunawan. Bukan. Kurang kelihatan itu, Om. Ya sudah. Intinya bahwa gimana sekarang? Kita kan ada di rumah. Kita jangan cari yang di luar. Yang di dalam itu ada HP, ada internet, ada tab. Coba deh. Kita gali itu, kita gali potensinya bagaimana cara bikin pisang goreng itu gorengnya empuk sekali. Gimana kita cari nyambel, itu nyambelnya tuh sampai ke ubun-ubun masih terasa gitu loh. Jadi ada pergeseran ibu-ibu sekarang. Jadi tidak bisa HP ini sekarang dibilang musuhnya anak-anak. Ini udah generasi anak-anak kita. Tinggal kita punya IG. Sekarang tunjuk tangan ya dari sini ya. Siapa yang nggak punya IG, angkat tangannya. Ayo, siapa di sini ibu-ibu yang tidak punya Instagram, angkat tangannya. Ada? Ada? Saya lihat dulu. Angkat tangannya. Ada? Nah, Ibu Diana, ya, Ibu Kom Satun, ya. Ini ciri-ciri, mohon maaf ya, ini ciri-ciri orang tua jadul. Maaf ya. Jadi, Anda harus punya Instagram, bukan soalnya wajib. Ketika Anda punya Instagram, Anda pertama follow itu anak-anak Anda, biar Anda bisa mengontrol apa yang terjadi pada anak Anda melalui Instagram. Lalu lama-lama kamu mengenali polanya Instagram. Ternyata ini kekerabatan. Silaturahim yang lain. Orang bule menyebutnya networking. Ibu punya sambal balado yang enak. Tinggal kita foto, taruh stiker. Siapa yang mau memesan? Maka kita kirim. Ini menjadi bisnis yang lain. Ya, pun juga anak-anak begitu. Misalkan anak saya ini, namanya Putih. Dia gambar sebuah kamar. Kosong. Oke, kata dia. Siapa yang ingin memberi ide di kamar ini, gambar apa? Boneka, kura-kura, ada jerapah. Dia gambar semuanya, Bu. Dia gambar semuanya, dia layani semuanya. Baik, sudah jadi nih gambarnya, jadi rapet. Nah, ketika sudah rapet itu, siapa yang ingin pesan? 80.000 satu printan. Dia bisa menghasilkan satu episode kamar itu 4 juta, Bu, untuk donasi. Jadi dia di rumah bisa menggambar, bisa mendonasi, bisa kreatif. Dan ini yang sekarang terjadi. Ini nggak bisa mungkin lagi kita tolak. Seperti Zoom ini, saya menemui ibu di Semarang sambil memangku anak-anak, sambil menyiapkan bumbu dapur. Ini sudah terjadi. Kita tidak bisa mundur ke belakang lagi. Kitalah yang coba berproses. Itu kira-kira ya. Baik, terima kasih Pak Dik Doang. Untuk pertanyaan berikutnya, anak saya suka main YouTube terus. Bagaimana solusinya yang terbaik? Terima kasih. Baik.
Mohon izin ya Bu, walaupun tidak semua ya, mohon izin. Suara saya jelas ya? Jelas, alhamdulillah Pak. Sekarang ada YouTuber. Bayangin Bu, setiap anak semuanya ingin jadi YouTuber. Sekarang jadi astronot kosong, apalagi menjadi wali Allah itu kosong semuanya. Tapi kalau Ibu tahu YouTuber itu sekarang kaya rayanya luar biasa. Teman saya Bu, orangnya pendiam, umurnya 43 tahun, saking pendiamnya, 43 tahun belum menikah. Lalu dia baru menikah umur 43 tahun. Kerjaannya waktu orang chattingan, dia memasukkan upload karya-karyanya. Misalkan dia gambar wajah, matanya dulu di-upload. Lalu gambar kupingnya di-upload. Lalu jadi mukanya di-upload. Sekarang Bu, followernya 13 juta. Dulu ya, itu penghasilannya sudah 1 M sebulan. Halo, coba bayangkan ini. Ya, 1 bulan, anak pendiam, kerjaannya buka laptop, dia terjaring di dunia maya di luar negeri, dia sekarang kerjanya hanya buka laptop, memaintain Facebook-nya agar rapi, agar bagus. Jadi YouTube itu, ngelihat YouTube itu, dipancing aja. Umur berapa tadi ya? Saya lupa. Anaknya. Tidak ada umurnya, Pak. Tidak ada diberikan umurnya. Misalkan nggak ada umurnya. Misalkan nggak ada umurnya, kita lihat aja. 1-7 tahun, dia bermain. 7-14, dia usia belajar. Ajarkan dia. Orang tuanya harus lebih hebat main YouTube-nya. Kalau dia 14-21 tahun, temani dia bermain YouTube. Jadi sahabatnya. Jangan jadi musuh lah. Udah pasti anak kita. Saya istri saya nggak pakai jilbab sih, lagi di rumah ya. Saya bisa tanya sama dia. Saya tuh jarang nyuruh belajar anak-anak ya. Coba Ibu, Anda jilbab nggak dipakai dulu? Ya, dia lagi bikinin teh manis buat saya. Kita tanya sama istri saya. Saya itu seumur hidup nggak pernah nyuruh anak saya belajar. Karena saya sudah menukar sama Allah. Allah, saya sayang pada anak saya. Saya tahu bahwa anak adalah perselingkuhan saya dengan Allah, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Di mana Ismail yang dicinta oleh Nabi Ibrahim disembelih. Sekarang ya Allah, gini deh, saya akan menjaga anak-anak orang lain. Tapi kau jaga anakku, agar anakku senantiasa itu dalam genggamanmu. Jadi kalau aku mengurus anak orang lain itu alasannya adalah agar anakku dijaga oleh Allah. Seperti Rasulullah, tidak punya bapak, tidak punya ibu, kala itu ya masih muda. Tidak punya kakek, ditinggal pamannya. Lalu kan dididik oleh Allah. Jadi sekali lagi, ibu mendidik anak tuh nggak boleh khawatir. Ini mana istriku? Sebentar ya, ini ada istriku. Dia lagi habis. Nah, halo. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya sama beliau ya. Pernah nggak ayah menyuruh anak belajar? Enggak sih. Nggak pernah ya. Bahkan ketika ujian saja, anak-anak saya nonton Spider-Man. Saya nggak mau itu UI, ITB, UGM jadi berhala bagi dia. Saya nggak mau itu dulu lah. Kalau Allah berkenankan dia masuk ITB, ya karena Allah, bukan karena anak-anak saya paksa. Toh anak-anak saya sekarang yang menghidupi saya di masa pandemi ini. Betul nggak, Bu? Iya. Ya. Anak pertama sudah kerja? Sudah kerja di berapa tempat? Sebenarnya 1 tempat, cuman banyak job-job di luar kerja. Banyak job-job di luar. Kira-kira gajinya berapa kira-kira? 20-an. Anak kita yang pertama gaji 20 juta tuh ya. 20 juta itu dari satu perusahaan, belum yang nangkap yang lain. Anak yang kedua, Bu? Udah kerja juga di Aquarius. Nah, perusahaan terkenal ya, yang mana Dewa, Ahmad Dhani kerja di situ. Yang ketiga, Bu? Yang ketiga lebih ke desain-desain sih. Lebih ke desain-desain. Ya, sekali lagi, ternyata itu menghidupi gitu loh. Bisa menghidupi di masa pandemi, dan saat pandemi ini mereka bisa kerja di rumah atau kerjanya berangkat? Di rumah. Di rumah ya, alhamdulillah ya. Yang sekarang lagi ngebangun dapur, bikin studio. Terima kasih Ibu ya, thank you. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, jadi ibu-ibu emang sayang sama anak, tapi jangan khawatir. Kalau jatuhnya khawatir, seolah-olah nggak ada Allah itu. Gunanya Allah itu gitu. Ketika kita berurusan dengan yang kita tidak bisa urus, Allah akan mengurus. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Dikdoang. Pertanyaan terakhir ini Pak Dikdoang ya. Bagaimana menghadapi anak yang sukanya main, susah diminta untuk belajar, dan sukanya marah-marah? Itu umur berapa itu?
Ini kayaknya satu anak Pak, tapi sifatnya banyak sekali yang dijelaskan. Ya, saya takut kalau itu satu anak, kita tidak tahu cara mendidik anak. Kita terlalu sayang, jatuhnya manja. Nanti kalau manja, ketika dia berkeluarga, sama suaminya tidak dimanja, maka keluar penyakit-penyakit yang lain. Ya. Penyakit-penyakit yang sifatnya kejiwaan. Ya. Aku ngeri lah ngomongin part-part ini. Aku enggak mau ngomong seperti ini. Jadi sewajarnya aja. Tadi 1 sampai 7 adalah 7. Ya. 7 sampai 14 adalah 7. 14 sampai 21 adalah 7. Tawaf 7 kali. Sa'i 7 kali. Ada 7 ayat dalam Al-Fatihah. Adalah 7 lapisan bumi. Ada 7 benua. Semuanya serba 7. Jadi kita jangan sampai berlebihan ya. Jadi anak kita tuh yang sedang-sedang saja. Jangan 5 juga, kalau 5 itu rapotnya merah. Kalau 9 sebentar lagi jeblok angkanya. Jadi dia ada saatnya untuk masuk ke dalam momen di mana dia berprestasi. Semua yang lagi main di Thailand Open ini, dia dididik dari kecil main bulu tangkis. Sekarang umur 20 dia baru jadi. Jadi jangan memaksa anak-anak kita. Nanti saya takutnya nih Bu ya, seperti teman-teman saya yang masih kecil udah terkenal karena nyanyi. Lagunya ngetop, udah gedenya, udah nggak lucu mukanya, udah gitu jadi dia bingung mau ngapain. Ya, banyak sekali nih, maka di Jepang itu tidak diwajibkan anak-anak itu menyanyikan lagu anak-anak. Yang ditakutin ini, dia terkenal belum waktunya, dan setelah dia terkenal, itu saya pernah menyaksikan sendiri, bapaknya ini bukan ibunya lagi ya, bapaknya udah kayak pembantu deh Bu. Ngeri saya ngeliatnya, aduh pendidikan kayak apa ya begini. Bapaknya disuruh-suruh, mending nyuruhnya pakai tangan, kadang-kadang pakai kaki jadinya, kakinya diangkat aja, tolongin tuh Pak. Aduh, saya bingung kalau ngeliat begini. Jadi sekali lagi, apakah ilmu itu jadi bermanfaat? Aku rasa tidak. Gitu ya, kira-kira ya. Baik, Alhamdulillah selesai sudah untuk sesi tanya jawab kita pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Om Ganteng yang sudah dengan gantengnya menjawab pertanyaan dengan ganteng pula. Terima kasih banyak. Dan berikutnya, acara berikutnya adalah ada seorang bintang tamu atau guest star kita pada webinar kali ini. Sebelum saya memulai untuk memperkenalkan beliau, saya ingin meminta maaf kepada para penanya yang ternyata penanya-penanya ini sudah ratusan di Zoom kami. Minta maaf jika tidak bisa dibacakan satu persatu karena saking banyaknya. Dan insya Allah dengan kesempatan pertanyaan itu silakan disimpan dan ditanyakan lagi kepada kami di lain kesempatan. Baik. Untuk guest star kita adalah beliau Ibu Khadijah Airiza Febi, seorang sosiopreneur atau social entrepreneur dan presenter di berbagai macam stasiun televisi. Beliau merupakan salah satu produk generasi yang berkarakter dan insya Allah berhasil. Kepada Ibu Khadijah Airiza Febi, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk mempresentasikan pengalaman hidupnya. Monggo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ustazah hostnya Mbak siapa namanya? Saya Ustami. Ustami ya. Baik. Mbak Ustami, ustazah yang luar biasa, hebat, sukses selamat dunia akhirat. Ini sekolah holistik juga luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf saya masih di jalan. Baik, jadi tidak apa-apa, Bu. Bisa ini apa nih Mbak Ustazah kami yang bisa saya bagikan? Kira-kira sekarang ini itu kan pendidikan karakter penting, iya betul. Itu bagaimana kira-kira? Iya, karakter kebetulan saya itu sama adik-adik saya bikin namanya gerakan cinta Quran, cinta keluarga. Karena ini negara Muslim terbesar di dunia ya. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan merah putih. Harta karun terbaik dunia itu merah putih. Dan Indonesia adalah bendera Indonesia.
di mana Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Kami membuat gerakan yang namanya Gerakan Cinta Quran, Cinta Keluarga, yaitu kita menyebutkannya itu generasi agar menjadi generasi mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia, memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, dan didasari oleh 7M. Membaca, mengerti, memahami, meyakini, mengamalkan, mensyiarkan, dan ikut melestarikan Quran. Satu lagi menghafal Al-Quran. Jadi di negara Muslim terbesar di dunia, sebetulnya ilmu itu mudah sekali didapat. Di sekeliling kita, di keluarga kita, yang penting adalah karakter. Dan saya melihat sekolah holistik ini adalah sekolah karakter, sekolah yang mempersiapkan karakter untuk anak-anak kita bisa berdaya saing global, tetapi yang seperti Om Ganteng tadi, Om Dik Doang bilang, Om Dik Doang sampaikan, banyak sekali ilmu yang luar biasa yang sudah tadi disampaikan Om Dik Doang tadi, karena beliau adalah pendidik juga ya, dan achievement-nya banyak. Kita hanya tinggal memilih-milih sekolah, karena sekolah adalah tempat di mana kita menitipkan anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi, walaupun kondisi seperti sekarang ini, kita harus mendekatkan anak-anak kita pada ini saatnya. Seperti yang Om Dik Doang tadi sampaikan, ini saatnya kita mendekatkan diri, mengeratkan diri antara kakak, adik, ayah, ibu, bunda, abi, umi, semuanya bersinergi, semuanya saling sayang, menyayangi, saling mengisi. Kalau dulu ya, papa mama saya pokoknya ngajarin, kalian adik kakak harus saling menyayangi, harus saling menghormati, harus saling menguatkan, karena keluarga adalah tempat kembali saat kita lelah. Keluarga nggak pernah ada tendensi apa-apa. Ayah bunda, cintanya ayah bunda adalah cinta dari wakil Sang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa yang seperti sekarang ini, pasti orang tua semua, ayah bunda, abi umi semua sedih ya. Anak-anak kita main gadget terus, nggak ada kegiatan, sebenarnya tidak ada kegiatan. Tetapi setelah kita mendengarkan paparan dari Om Dik Doang tadi, dan tentunya sekolah holistik ini mempersiapkan segalanya gitu. Semua karakter, bagaimana kita kuat di dalam keluarga, bagaimana sebagai ayah dan bunda saling mengisi, saling melengkapi, seperti yang Al-Quran sampaikan. Kemudian anak-anak adalah amanah yang luar biasa. Dan seperti tadi Om Dik Doang juga sampaikan, ajari anak-anak kita mencintai Robnya, karena di kemudian hari anak-anak akan menjadi dekat dengan Sang Maha Cinta dan akan dekat dengan Sang Pencinta, yaitu ayah ibunya, dan akan menghormati. Karena hanya ada 3 yang bisa kita bawa pulang, yaitu amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh-solehah. Sebetulnya sekolah itu mau dari manapun, mau bagaimanapun keadaannya, seperti sekarang ini, kan lagi pandemik ya, semua belajar melalui Zoom meeting. Tapi cinta tidak akan pernah, cinta dan karakter itu nggak akan pernah tertukar. Jadi semuanya itu bisa punya solusi yang luar biasa. Sekolah, kita harus memilihkan sekolah yang betul-betul dekat dengan anak-anak, mengerti kebutuhan anak-anak, mengerti karakter anak-anak kita, karena sebagian besar waktu dari keluarga kita, waktu dari anak-anak ada di sekolah. Gitu. Ada 24 jam, dulu zamannya sebelum pandemik ya, anak-anak sekolah itu diminta pulang sekolah itu jam 3, jam 4 sore. Ketemu orang tua cuma makan, capek. Habis itu pulang, ada PR, tidur. Orang tuanya lelah. Nggak ada kegiatan. Sekarang Sang Maha Cinta memberikan pandemik, memberikan COVID-19, ajari anak-anak kita mencintai kita, dan kita ajarkan anak-anak kita dengan cinta kita mencintai kita. Karena di masa tua nanti, anak-anak kita adalah penolong kita. Seperti itu, Ustazah Tami.
Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Feby sudah memberikan wejangan dan nasihat untuk para orang tua yang ada di sini. Untuk Bu Feby dan para peserta webinar, termasuk juga beliau Bapak Dikdoang. Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara kita webinar pada malam hari ini yang insya Allah semoga memberi manfaat kita di hari sekarang dan seterusnya. Amin. Kemudian sekolah holistik akan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan tadi di forum parenting sekolah holistik. Dan insya Allah untuk keperluan sertifikat, silahkan para peserta webinar dapat mengisi presensi pada link yang sudah kami share di kolom chat pada Zoom dan grup WhatsApp. Presensi e-sertifikat akan kami buka hingga besok Sabtu 23 Januari 2021 pukul 8 pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber utama kita yaitu Om Ganteng atau Bapak Dikdoang dan bintang tamu kita yang super ceria. Terima kasih juga kepada para peserta yang senantiasa setia dan semangat mengikuti dari awal hingga akhir, bahkan ada yang dari beberapa wilayah ya, ada yang dari Sunda, Kalimantan, bahkan hingga Papua pun ternyata juga ada yang mengikuti webinar kita kali ini. Kami harap para peserta tidak bosan-bosannya mengikuti acara webinar sekolah holistik dan nantikan acara-acara seminar sekolah holistik yang lainnya. Pembuka ada pantun, penutup pun juga ada pantun. Saat webinar disambi makan, pakai rendang santannya kental. Jika hati merasa penasaran, silahkan mencari supaya lebih kenal. Nah, konteks pantun di sini mencari lebih kenal adalah mencari sekolah holistik dan lebih mengenal sekolah holistik, bukan mencari WA pribadi moderator cantik. Baik, terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf bila ada salah kata. Apapun yang terjadi, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhirul kalam, sekolah holistik, sekolahnya calon pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.